Halo teman-teman sesama pengajar Bina Iman, apa kabar semuanya? Nah, kita udah tahu bahwa sekarang udah dibuka. Kalau kita ke gereja udah bebas banget, ya kita bisa ikut misa tanpa harus pakai kartu, nggak usah harus nunjukin barcode segala macam. Bahkan pembelajaran sakramen udah bisa dilakukan secara tatap muka di kelas-kelas. Gitu. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Bina Iman pun semestinya sudah harus kita bangkitkan lagi yuk di lingkungan-lingkungan, di wilayah-wilayah, bahkan mungkin di paroki dan di stasi-stasi. Kita udah terlalu lama break, terlalu lama tidak bertemu dengan anak kita secara tatap muka, bersentuhan dengan mereka, bernyanyi tatap muka. Nah, saatnya untuk kita mulai lagi membangun itu dan jangan kelamaan ya breaknya. Nah, apa yang harus kita mulai ketika kita mau membangun dan memulai sebuah bina iman yang mungkin sudah terlalu lama tertidur? Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kelola bina iman dengan cara satu tim. Jangan dilakukan sendiri atau istilahnya jangan lakukan seperti panitia tunggal. Ada sebuah ayat kan yang bilang bahwa ketika diutus para murid itu disuruh berjalan berdua-dua. Mereka nggak sendiri-sendiri, berdua-dua. Gitu. Ada juga satu pernyataan bahwa kalau kita nggak pengen ribet mengelola sebuah kegiatan, oke, lakukan sendiri. Kalau nggak mau ribet, lakukan sendiri. Praktis, nggak ada konflik. Tetapi kalau kita pengen bikin sebuah kegiatan yang jangka panjang, nggak ada cara lain. Itu harus kita lakukan dalam bentuk sebuah tim. Jadi bagaimana untuk memulai sebuah tim bina iman di dalam lingkungan atau wilayah kita? Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah kelola bina iman itu bersama antar orang tua yang memiliki anak-anak atau remaja. Kalau pengen bikin dia, yuk kumpulkan beberapa orang tua yang memiliki anak-anak usia bina iman anak. Kalau pengen kita bikin acara untuk anak-anak bina iman remaja, kumpulkan ada berapa banyak orang tua yang memiliki anak-anak remaja. Jadi, prinsipnya adalah kita akan mendidik, kita akan mengasuh, kita akan membimbing, kita akan menemani anak-anak kita sendiri. Ya, itu akan jauh lebih asik, jauh lebih sukses daripada kepengurusan itu dikelola oleh orang-orang yang mungkin sudah tidak lagi punya anak-anak. Gitu. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah bikin sebuah tim yang cukup besar. Jangan hanya satu orang, jangan hanya dua orang, minimal adalah 5 yang berasal dari orang tua masing-masing yang punya bina iman, punya anak-anak remaja ataupun anak-anak usia bina iman anak ya. Tentukan itu, bikin timnya ya 5 minimal ya, biar nanti kita bisa asik. Anda bisa lakukan itu untuk satu lingkungan atau satu wilayah. Hal ketiga adalah masing-masing orang punya talenta berbeda-beda. Kita pahami itu. Jangan memaksa orang yang nggak bisa nyanyi, nggak biasa untuk memimpin anak-anak, memimpin renungan misalnya, sebagai orang nomor satu di dalam bina iman. Sesuaikan itu. Dari sekian banyak orang tua yang punya anak-anak atau remaja, cari misalnya yang biasa ikut kor. Itu keren banget. Dia akan bisa memimpin anak-anak untuk bisa bernyanyi. Atau mungkin ada yang biasa mungkin memberikan renungan-renungan singkat, biasa sharing entah itu di pertemuan lingkungan wilayah atau mungkin di WKRI misalnya. Yuk, tunjuk dia sebagai orang yang bisa mimpin, anak-anak bisa memberikan renungan. Gitu. Atau misalnya ada orang-orang yang biasa ngelit, biasa memimpin, itu bisa dijadikan koordinator bina iman dan bina iman remaja. Gitu. Ya. Kalau misalnya aku itu pengen gabung dalam tim tapi aku nggak bisa nyanyi, aku tuh malu untuk bisa tampil di depan anak-anak, aku itu nggak punya pengalaman menjadi ketua seksi ini dan itu, aku nggak punya kemampuan apa-apa. Tenang, selalu ada tugas untuk ibu-ibu atau bapak seperti itu sebagai koordinator yang biasa membagikan undangan atau mungkin menjemput anak-anak gitu ya. Itu butuh banget untuk bisa menghidupkan bina iman kita gitu. Ya, jangan lupa pula libatkan anak-anak muda. Libatkan anak-anak muda ya. Mungkin anak-anak OMK biar mereka bisa juga berlatih untuk bisa membimbing adik-adik mereka di dalam sebuah acara bina iman. Kalau tim udah dapat, udah ada minimal 5 orang, terus ya mulai jadwalkan.
Anda bisa membuat sebuah kelompok bina iman anak, bina iman remaja dalam durasi 2 minggu sekali atau mungkin seminggu sekali. Kalau mau awal-awal mungkin 2 minggu sekali adalah tempatnya acara yang terbaik itu ya, jadwal yang terbaik gitu. Nanti ketika waktu sudah anak-anak sudah antusias, sudah timnya udah makin besar, Anda bisa kembangkan itu menjadi pertemuan seminggu sekali. Pastikan juga ini prinsip kedua juga, bahwa setiap orang yang bertugas untuk memimpin bina iman itu jangan sampai dalam 1 bulan, dalam waktu 1 bulan itu bisa mengajar berkali-kali. Kalau hadir secara sukarela oke banget, tetapi kalau dia menjadi yang mokoi, menjadi pemimpinnya, usahakan dia paling cepat dia bertugas sebulan sekali. Tujuannya apa? Agar beliau punya waktu juga untuk melayani di tempat lain atau mungkin untuk acara-acara keluarga. Dengan cara itu, bina iman akan jauh lebih berjangka panjang daripada ketika itu dibebankan satu orang sehingga dia harus berkali-kali hadir mungkin setiap minggu, setiap 2 minggu sekali gitu. Ya, itu tips kecil untuk memulai bina iman di tempat Anda. Ya, selamat untuk memulai dan saya yakin pasti banyak orang akan mendukungnya.